Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan keharibaan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Pada malam ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi sebagai seorang muslim dan muslimah. Semoga Allah memberikan kita istiqamah sehingga kelak kita beroleh nikmat di akhir hidup kita dengan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga dan keturunan beliau dan kepada seluruh pengikut-pengikutnya, khususnya para pemuka salafus saleh, yakni sahabat-sahabatnya dan orang yang mengikutinya dengan baik hingga tibanya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan bab yang keempat dari kitab Aqidatut Tauhid, jadi yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan di dalam kehidupan manusia, sampai kepada Al-Faslu Tsani, pasal yang kedua, yakni asyirku ta'rifuhu anwa'uhu. Kesyirikan, apa definisinya dan jenis-jenisnya. Ini termasuk penyimpangan yang pertama dan yang utama. Yang pertama karena diutusnya Nuh alaihi salatu wassalam sebagai rasul pertama. Sebelum itu belum atau tidak ada rasul. Adam nabi, bukan rasul. Idris nabi, bukan rasul. Rasul pertama yang diutus yaitu Nuh alaihi salatu wassalam. Beliau diutus kepada kaumnya, di mana kaumnya ini merajalela dalam kesyirikan, dan kesyirikan itu terjadi yang pertama kali. Karena antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh belum pernah terjadi kesyirikan. Kurang lebih 10 generasi mereka hidup jauh dari syirik. Baru ketika zaman Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam hidup, maka kaumnya melakukan kesyirikan dengan menjadikan orang-orang alim mereka yang sudah mati sebagai perantara, wasilah
untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Jalla wa'ala, dan itulah kesyirikan. Maka kesyirikan menjadi pembahasan pertama di dalam penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Sebelum nanti akan dibahas tentang al-kufru, yaitu kekufuran, dan juga nifaq, kemunafikan, dan juga fusuq, yakni kefasikan. Bagian yang pertama, ta'rifuhu, definisi syirik. Asyirku huwa ja'ala syarika lillahi ta'ala fi rububiyyati wa ilahiyyati, menjadikan sekutu bagi Allah Ta'ala di dalam rububiyahnya dan uluhiyahnya. Wal ghalib al-isyraku fil uluhiyah, pada umumnya kesyirikan itu terjadi pada uluhiyah. Bi ayyad'u ma'allahi ghairah, dengan menjadikan tandingan selain Allah beserta Allah. Di samping dia menyembah Allah, dia juga menyembah selain Allah. Ini dalam uluhiyah, ya. Au yasrifa lahu syai'an min anwa'il ibadah, atau dia menjadikan sesuatu selain Allah min anwa'il ibadah, di dalam mewujudkan jenis ibadah. Kadzabhi, seperti berkurban, wan nadri, bernazar, wal khauf, takut, wal raja, berharap, wal mahabba, cinta. Jadi ini kesyirikan dalam aspek uluhiyah. Kalau tadi disebutkan menjadikan tandingan sekutu selain Allah di dalam rububiyah, itu sangat jarang, tapi bukan berarti tidak ada. Artinya bahwa orang-orang ateis lah yang mengatakan, meyakini bahwa alam semesta ini terjadi secara alamiah, secara spontanitas, tanpa melalui penciptaan. Makanya mereka cacat dalam rububiyah, mereduksi bahkan meniadakan makna Rabb. Rabb sebagai Al-Khaliq, yang menciptakan, Ar-Raziq, yang memberikan rizki, Al-Mudabbir, yang mengatur segala urusan. Kalau seandainya dia tidak meniadakan atau tidak meniadakan Rabb yang mencipta, memberi rizki, mengatur, tapi dia arahkan yang mencipta dan mengatur serta memberi rizki itu kepada selain Allah, mungkin dewa, dewi, atau yang lainnya. Bahkan ada manusia atau jin yang dianggap sanggup melakukan itu. Atau seperti yang menurunkan hujan, yaitu dikaitkan dengan
nujum, bintang-bintang. Jadi seandainya mereka menetapkan adanya penciptaan, pemberi rizki, tapi bukan ditujukan kepada Allah, itu sama, yaitu sebagai bentuk syirik dalam rububiyah. Mereka tidak mengenal Allah, tapi yang dikenal selain Allah, sehingga dia meminta. Karena yang dikenal selain Allah, ya mintanya kepada selain Allah. Padahal yang diminta adalah makhluk yang tidak mampu memberi. Sampai hari kiamat mereka tidak akan mampu memberi. Maka dalam surah Al-Ahqaf 46 ayat 5 tegas di situ dijelaskan, di situ disebutkan, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Apa kata Allah? Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah, sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Ya. Wa man adallu, dan siapa lagi yang lebih sesat, mimman yad'u, daripada orang-orang yang yad'u, da'a, yad'u, menyeru, memanggil, meminta, berdoa, min dunillah, kepada selain Allah, dewa, dewi, bintang, matahari yang dia mintai, atau bahkan manusia, mungkin Yesus atau Isa yang dimintai. Padahal yang diminta itu malla yastajibu, tidak mampu memberi, mengijabah, tidak mampu memberikan apapun, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat tidak akan pernah mereka mampu memenuhi permintaan. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan orang-orang yang meminta kepada selain Allah ini nanti lupa dengan apa yang mereka lakukan di dunia. Ingatnya ketika dia dikumpulkan nanti di hari kiamat. Maka pada ayat berikutnya apa kata Allah? Dan ketika mereka dikumpulkan di hari kiamat nanti, apa yang terjadi? Ketika nanti bertemu antara yang meminta dan diminta, sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Iya. Jadi ini contoh bahwa ada orang yang syirik di dalam rububiyah. Karena mereka tidak mengenal Allah, jadi mintanya kepada selain Allah. Tapi kalau di sini pada umumnya kesyirikan itu fil uluhiyah, dalam tauhid uluhiyah. Nah, uluhiyah ini meliputi banyak aspek, baik aspek kolban, hati, kemudian dalam aspek lisan, aspek amalan, aspek perbuatan, anggota tubuhnya. Aspek lisan misalnya, yaitu berdoa, meminta kepada
selain Allah di samping kepada Allah. Di samping minta kepada Allah, dia minta kepada selain Allah. Ini dalam perkara uluhiyah. Kalau tadi nggak kenal ya, kalau ini menduakan. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 117. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Apa katanya? Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sungguh orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Wa man yad'u, dan barang siapa yang menyeru, berdoa, meminta ma'allah, di samping Allah, ilahan akhar, ada ilah yang lain. Ini syirik dalam uluhiyah. Karena mereka mengenal Allah, tapi juga mereka mengenal selain Allah, sehingga meminta kepada Allah juga minta kepada selain Allah. La burhana lahu bih, padahal tidak ada penjelasan tentang hal itu dari Allah, dari Rasulnya. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka perhitungannya adalah di sisi Allah. Innahu la yuflihul kafirun, sungguh orang kafir tidak akan mendapatkan kemenangan. Dalam aspek yang lain, syirik di dalam perkara uluhiyah yaitu amalan-amalan hati. Apa amalan hati itu? Hubbun, cinta, al-khauf, takut, ar-raja, berharap. Ini amalan hati. At-tawakkul, berserah diri, tawakal kepada Allah. Ini amalan hati. Dia serahkan dirinya kepada selain Allah. Dia wujudkan rasa takutnya kepada selain Allah, kepada selain Allah. Dia wujudkan harapannya kepada selain Allah. Hati itu. Kalau tadi kan lisan. Di samping doa apa? Isti'anah, minta tolong. Apa lagi? Isti'adah, minta perlindungan. Apa lagi? Istighosah, minta tolong dalam kondisi darurat. Tapi juga ada aspek hati. Ada juga perbuatan. Perbuatan apa? Kadzabhi, berkurban. Bukan untuk Allah, tapi berkurban untuk bau rekso dan danyang. Wan nadhr, juga bernadar. Jadi dalam seluruh aspek dia duakan Allah. Dia berkorban untuk Allah, tapi juga berkorban untuk selain Allah. Dia bernadar kepada Allah, tapi juga bernadar untuk selain Allah. Mendua, bahkan bukan mendua, bisa jadi lebih dari dua, mengempat, melima. Cuman nggak ada istilahnya. Mesti kan umumnya mendua. Ya intinya adalah syirik. Menyekutukan, mempersekutukan. Wasyirku a'dhamudz dzunub, dan syirik merupakan dosa yang paling agung. Wadzalika li umurid, yang demikian ini karena beberapa permasalahan. Yang pertama, li'annahu
tashbihu lil makhluqi bil khaliq fi khasaisil ilahiyah. Karena kesyirikan itu menyerupakan makhluk dengan Allah, menyerupakan makhluk dengan Khalik. Makhluk nggak bisa apa-apa, tapi diserupakan dengan Khalik yang bisa segalanya. Dalam urusan apa? Fi khasaisil uluhiyah, di dalam kekhususan uluhiyah, yang mestinya makhluk itu bukan tempat meminta tapi dimintai, padahal Allah adalah zat yang dimintai dan itu kekhususannya. Demikian pula di dalam mewujudkan hajat, menghindarkan madarat, bukan tempatnya pada makhluk. Itu khusus untuk Allah yang bisa melakukan, tapi makhluk diserupakan dengan Allah. Makhluk dianggap mampu memenuhi hajat, menghindarkan madarat. Itu berarti tasbih, menyerupakan. Faman asyraka ma'allahi ahadan faqad syabbahahu bih. Maka barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka sungguh dia telah menyerupakan makhluk itu dengan Allah. Bukan menyerupakan Allah dengan makhluk, bukan. Itu nanti dalam pembahasan tauhid asma dan sifat, menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi ini menyerupakan makhluk dengan Allah, tasbih lil makhluqi bil khaliq, menyerupakan makhluk dengan khaliq, menyerupakan yang dicipta dengan yang mencipta. Wahada a'zamudz zulm, dan inilah kezaliman yang paling zalim. A'zamudz zulmi, jadi puncak kezaliman ini sudah. Kenapa? Kalau kita lihat definisi zalim apa? Zalim lawannya adil. Kalau adil itu dha'us syai' fi makanil haq, menempatkan sesuatu pada tempat yang benar, itu adil. Maka lawannya apa? Zalim. Zalim apa? Dha'us syai', menempatkan sesuatu bi ghairi makanil haq, bukan pada tempatnya, bukan pada tempat yang hak, yang benar. Sarung digawe jilbab, kopiah digawe sandal. Itu definisi bahasa zalim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Makanya ketika orang menempatkan manusia bukan pada tempatnya, menjadikan makhluk sebagai sesembahan, berarti dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Manusia tidak pantas, tidak layak untuk disembah, tapi disembah. Itu zalim. Dan ini merupakan a'zamudz zulmi, zalim yang paling besar, atau disebut dalam Al-Quran zulmun azimun, kezaliman yang paling agung. Makanya syirik ini disebut zalim, tapi bukan zalim biasa. Sementara zalim yang lain banyak.
Maka ketika turun ayat surah Al-An'am ayat 82 yang berbunyi alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Apa kata Allah? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik. Ya, itu syirik kan sudah ada terjemahnya. Mereka itulah diterjemahkan asli. Alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, yang tidak mencampur imannya, bidzulmin, dengan kezaliman. Ini terjemah yang asli kan? Maka lanjut, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan, yang tidak mencampur imannya dengan kezaliman. Mereka dapat keamanan. Keamanan di mana? Di akhirat. Wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Petunjuk di mana? Di dunia. Di balik posisinya. Di dunia dapat petunjuk, di akhirat aman. Ketika ayat ini turun, para sahabat bingung. Bingung mereka, sampai datang ke Nabi, ya Nabi, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Pastilah kita pernah berbuat zalim sekalipun kita beriman. Gimana ini? Berarti kita nggak dapat keamanan dong di akhirat. Itu kalau bahasa kita begitu. Peristiwa itu diabadikan dalam sebuah hadis, buka Sahih Muslim nomor 100. Dari Abdullah radhiyallahu anhu berkata, setelah turun ayat orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan penganiayaan, dengan kezaliman, maka para sahabat merasa sukar memahami maksud ayat itu. Karena itu mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah di antara kami yang tidak pernah menganiaya dirinya? Siapa sih di antara kita, di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim? Sungguh pun kita adalah orang beriman. Berarti nggak dapat keamanan karena kita mencampur iman dengan kezaliman. Apa jawab Nabi? Jawab Rasulullah SAW, bukan begitu maksudnya. Nah, walaysa dzaka, bukan begitu maksudnya, kata Nabi SAW. Terus bagaimana maksudnya? Sebagaimana diajarkan Luqman kepada anaknya, ia berkata, "Hai anakku." Ya, buka surah Luqman 31. Ini yang disampaikan oleh Nabi untuk menjawab pertanyaan para sahabat. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Apa kata Allah? Dan ingatlah 31-13 surat apa yang dibuka ya? Ayo cepet-cepetan. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Kapan? Ketika dia memberi pelajaran kepadanya. Apa isinya? Wahai anakku, ya bunayya, janganlah engkau menyekutukan Allah. La tusyrik billah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Inna syirka
la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling agung. Berarti yang dimaksud orang-orang yang beriman, yang tidak mencampur imannya dengan kezaliman, bukan kezaliman biasa, tapi zulmun azim, kezaliman yang agung, yaitu apa? Asyirku billah. Zalim bertingkat-tingkat. Ngentet durene kancamu iku zalim enggak? Halo? Zalim enggak? Zalim, tapi tidak sampai disebut zulmun azim. Ya. Ngaplok koncone niku zalim napa mboten? Zalim, tapi belum zulmun azim. Tapi nek jaluk nang kuburane Mbah sapa? Mbah Sangkil. Halo? Baru termasuk zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Wadzulmu huwa wada'u syai'a fi ghairi mawdi'ih, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Faman abada ghairallahi, maka barang siapa yang menyembah kepada selain Allah, faqad wada'al ibadata fi ghairi mawdi'iha, maka sungguh dia telah menempatkan peribadatan bukan pada tempat yang benar. Wa sarafaha li ghairi mustahiqiha, berarti dia mewujudkan, menempatkan sesuatu bukan pada haknya. Wa dzalika a'dhamul dzulm, maka yang demikian ini merupakan kezaliman yang paling agung. Ini yang pertama. Yang kedua, apa syirik itu? Kenapa syirik itu dikatakan menyerupakan makhluk dengan Allah? Yang kedua, annallaha akhbara annahu la yaghfiruhu liman lam yatub min, bahwasanya Allah mengabarkan tidak akan mengampuni pelaku syirik bagi mereka yang tidak bertobat dari perbuatannya tersebut sampai mati. Allah nggak akan ampuni. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Ya. Innallaha, sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak akan mengampuni dosa ayyushraka bih, dosa menyekutukan Allah dengan sesuatu. Maksudnya tidak mengampuni dosa syirik kalau dibawa sampai mati. Kalau sebelum mati dia tobat, diampuni atau tidak? Diampuni. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah jika ditobati dengan tobatan nasuha. Pasti Allah ampuni. Tapi kalau sampai dibawa mati, padahal kesempatan terakhir itu kapan?
ketika nyawa berada di kerongkongan. Innallaha yaghfiru taubatal abdi, sesungguhnya Allah mengampuni dosa hambanya, malam yughargir, selama nyawa itu belum sampai di kerongkongan. Ghargir, makanya ghar, wis teko tenggorokan lak ngorok, berarti sudah selesai, tidak ada kesempatan lagi. Contohnya siapa? Fir'aun nggak diampuni sekalipun dia mengucapkan kalimat apa? Amantu bi Rabbi Harun, aku beriman kepada Rabbnya Harun wa Musa, dan Musa. Kasep nggak? Kasep, terlambat. Dan itu saking gemesnya malaikat Jibril masukkan tanah Laut Merah ke dalam mulutnya siapa? Fir'aun. Dikhawatirkan dia apa? Dia ucapkan kalimat itu sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha, tetapi Allah mengampuni dosa selain dari syirik, yaitu maksudnya apa? Dosa selain syirik sekalipun dibawa mati, dosa selain syirik sekalipun belum ditobati, contoh membunuh, contoh berzina, contoh minum khamr, contoh dosa-dosa besar yang lain, mungkin dia diampuni. Oh, diampuni Ustadz yo. Yang penting gak syirik ya Ustadz yo. Wah, tepak rek. Cok macem-macem kon. Nek ngono enak zina wae, sing penting gak syirik. Jajal apa? Kon ngelakoni zina, nanti digiring, ujung-ujungnya apa? Syirik. Dulu ada ahli ibadah di kalangan Bani Israel, ada kan? Didatangi pelacur suruh memilih minum khamr, mateni bayi, opo zina ambek aku. Akhirnya milih apa? Minum khamr. Mali minum khamr mabuk ngelakoni zina. Mari minum berzina, mari ngono apa? Dipateni, bayi ini dipateni, sing dizinai dipateni. Akhirnya ketahuan dihukum mati. Mau dihukum mati, datang syaitan iblis menawarkan jasa untuk ditolong. Syaratnya dia harus berbuat apa? Syirik. Begitu syirik, dipenggal mati. Mati dalam keadaan apa? Syirik. Semua dosa itu nanti digiring kepada syirik. Yang penting gak syirik, aku tak jadi penjahat, ya kan? Ujung-ujungnya syirik karena sudah TO, sudah banyak kejahatannya, akhirnya TO, wanted di mana-mana. Akhirnya kepingin ngilang, kepingin ngisoi hilang. Apa yang dilakoni? Syirik. Kan bikin sakti kan. Kalau seperti itu kan bagaimana? Menyembah setan, caranya kepingin hilang. Ujung-ujungnya digiring syirik. PSK, zina, digiring ke syirik. Senom, langganan seake. Newe seket. Iya kan? Akhirnya karena usianya tua kepingin tetap muda, gak sosok pira syirik akhirnya, ya kan? Semua digiring ke syirik. Perdukunan akhirnya kan gitu. Perjudian juga begitu. Pengen menang gak? Pengen menang, caranya apa? Nang kuburan, ya kan? Gak eling sampean pian togel lu. Ujung-ujungnya syirik nanti.
Mbah, mungkin dalu pinten sing jedul, Mbah. Nang di kuburan keramat ya, golek nomor, minta. Ikhwatal iman. Jadi ujung-ujungnya ke syirik. Maka kalau di sini disebutkan wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah itu mengampuni dosa selain syirik. Sekalipun dia belum bertobat, dosa itu dibawa sampai mati. Ingat kalimat di akhirnya, liman yasha, bagi yang dikehendaki. Lah ente nek gak dikehendaki ya tetap disiksa. Dikehendaki pertama apa? Karena dia dapat syafaat. Karena ada syafaatul uzma. Pelaku dosa besar itu diberi syafaat. Dan syarat syafaat itu apa? Yang memberi syafaat dapat izin dan ridho Allah. Demikian pula yang diberi syafaat harus dapat ridho Allah Jalla wa Ala. Man dzalladzi yasfa'u illa man dzalladzi yasfa'u indahu illa biizni, dengan izin Allah. Lah ente sudah dapat kepastian enggak mendapatkan syafaat itu? Belum tentu. Liman yasha, bagi yang dikehendaki. Dan yang kedua, diampuni bagi mereka sekalipun dibawa sampai mati. Tapi ingat, semua dosa besar konsekuensinya adalah siksa. Sekalipun nanti ujungnya dia dapat syafaat diampuni, tapi wis remek, disiksa bertahun-tahun, bisa jutaan tahun, bisa miliaran tahun karena dosa-dosa yang dilakukannya. Apa bermain-main di situ? Jangan mengandalkan syafaat. Bisa jadi wong wis mlebu surga bermiliar tahun, ente sik diobong nang neraka. Jadi itu. Wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain daripada syirik, yaitu pelaku dosa besar. Dosa-dosa besar yang dilakukan itu diampuni oleh Allah bagi yang dikehendaki. Tapi ujungnya nanti, selama dia tidak berbuat syirik besar, syirik kecil atau dosa-dosa besar ini akan diampuni. Ya, tetap lumayan. Tidak menjadi penghuni neraka kekal. Ya apa? Lumayan nggak? Hah? Lumayan apa enggak? Ditokno, dikeluarkan dari neraka, tidak menjadi penghuni neraka kekal. Lumayan nggak? Ngomong lumayan ngono. Tadi itu ngomong jangan ya. Ikhwatal iman, yang ketiga, perkara-perkara yang berkaitan dengan kesyirikan. Yang ketiga, annallaha akhbara annahu harramal jannah 'alal musyrik wa annahu khalidun mukhalladun fi nari jahannam. Bahwasanya Allah mengabarkan syirik itu adalah dosa, bagi pelakunya diharamkan dia memasuki surga, dan dia kekal selama-lamanya di dalam neraka jahannam. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah akan haramkan baginya surga dan tempat tinggalnya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan baginya
tidak ada seorang pun yang akan menolong. Kalau tidak ada penolong berarti kekal. Yang keempat, anna syirka yukhbitu jami'al a'mal, bahwasannya kesyirikan itu akan menghapus seluruh pahala amal saleh. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-An'am surat ke-6 ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, kiranya kalian berbuat syirik, niscaya akan aku hapus dari kalian, yakni pahala amal perbuatanmu, dihapus seluruh pahala amalnya. Wa qala ta'ala, juga firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan juga diwahyukan kepada orang-orang sebelum kamu, nabi-nabi sebelum kamu. Apa isi wahyunya? La in asyrakta, jika kau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, niscaya akan aku hapus amalmu, wa la takunanna minal khasirin, dan kau termasuk orang yang rugi. Yang kelima, annal musyrika halalud dami wal mali, bahwasannya orang yang berbuat syirik besar ya di sini, maka halal darahnya dan halal harta bendanya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat kelima, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kalian menjumpai mereka. Wa khuduhum wahsuruhum, tangkaplah mereka, kepunglah mereka. Wa qudulahum kulla marsad, dan intailah mereka di tempat-tempat pengintaian. Berarti kalau sudah diperangi, faqtuluhum, berarti darahnya apa darahnya? Halal. Kalau sudah darahnya halal, yang ikut apa? Halal yang kedua apa? Harta bendanya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Nabi mengatakan, aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Fa idza qaluha, maka jika dia mengucapkan kalimat itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha, jika mereka mengucapkan kalimat itu berarti masuk Islam, maka terlindungilah dia dari kami, darah-darah mereka, harta-harta mereka, kecuali dalam perkara hak Islam. Apa hak Islam? Kalau dia melanggar syariat, melanggar hukum, yang konsekuensinya harus dibunuh, seperti qisas, seperti zina harus dirajam, itu hak Islam. Yang keenam, anna syirka akbarul kabair, bahwasanya syirik itu merupakan dosa besar yang paling besar. Kalau tadi kezaliman, ini apa? Dosa. Kalau bahasanya adalah ithmun, dosa. Di sini disebutkan akbarul kabair,
Al-kabair itu dosa besar. Lah ini akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Berarti dedengkotnya dosa. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ketahuilah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar. Qulna, maka sahabat menjawab, bala, tentu ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qal, Nabi bersabda, al-isyraku billah, syirik kepada Allah, wa uququl walidain, dan juga durhaka kepada kedua orang tua. Al-hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Maka ada 6 inilah, termasuk perkara-perkara yang berkaitan dengan syirik. Pertama, apa tadi? Merupakan a'dhamudz zulmi, kezaliman yang paling agung. Kemudian tidak diampuni dosanya kalau dia berbuat syirik sampai mati. Yang ketiga, diharamkan apa? Haramallahu alaihil jannah, diharamkan surga. Yang keempat, yukhbitu jami'al a'mal, terhapus seluruh amalnya. Yang kelima, halalud dami wal mal, halal darahnya dan hartanya. Dan yang keenam apa? Termasuk akbarul kabair, dedengkotnya dosa, dosa besar yang paling besar. Dalam Al-Quran disebut dengan ithmun azimun. Ya, dalam surah An-Nisa ayat 48, wa may yusyrik billahi faqad iftara ithman aziman, maka dia telah berbuat dosa yang paling besar. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan tentang jenis-jenis syirik, ya. Karena syirik ini ada syirik besar, juga ada syirik kecil, dan bagaimana jenis-jenisnya, insya Allah mudah-mudahan Allah memanjangkan usia kita supaya bisa bertemu kembali. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, saya berikan kesempatan untuk bertanya, silakan. Oke, silakan Pak. Ya, pemahaman bahwa orang-orang yang berbuat syirik mereka halal darahnya dan halal hartanya, artinya mereka tidak punya perlindungan di dalam Islam secara umum. Secara rinci nanti dipilah. Karena orang-orang yang berbuat syirik itu berarti termasuk orang yang kafir, ghairul Islam. Nanti dirinci dengan adanya kategori ahlul harbi dan ahlul zimmah. Ahlul harbi, orang-orang kafir dan orang-orang musyrik yang memerangi kaum muslimin, itu ahlul harbi. Kemudian ahlul zimmah. Ahlul zimmah adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mereka hidup berdamai dengan kaum muslimin. Nah,
ahlul harbi dan ahlul zimmah ini, pembagian ini melalui sebuah proses. Proses apa? Proses iqamatul hujjah. Ada penegakan hujjah. Karena di dalam Islam itu, perang itu terjadi apabila mereka diberi 3 pilihan, tetapi mereka memilih yang terakhir. Memilih yang terakhir. Ketika Nabi mendatangi negeri-negeri yang berbuat syirik, penyembah berhala, didatangi tempat itu, disampaikan 3. 1, aslim, masuk Islamlah kalian, ya, diperintahkan untuk masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, mau menerima seruan Nabi, diterangkan tentang Allah, diterangkan tentang Islam, dan dia masuk Islam, taslim, tunduk kepada Islam, dia menjadi seorang muslim. Maka darahnya, hartanya, kehormatannya sama seperti kaum muslimin. Mereka bebas mengatur negerinya. Kalau datang ke suatu negeri, mereka mau masuk Islam, selesai. Diterangkan kepada mereka tentang rukun Islam, tentang rukun iman. Silakan atur negerimu sendiri. Enak kan? Ini bukan penjajahan ini. Kenapa? Karena bumi ini milik Allah. Sementara para nabi, para rasul, utusan Allah, mereka mengajak manusia kembali kepada fitrahnya, yaitu menyembah kepada Allah, bukan menyembah berhala. Berarti manusia yang mengajak kepada Islam itu karena kasih sayangnya kepada manusia yang lain, supaya orang lain ini selamat di akhirat. Tapi tanggapan mereka lain nggak? Tanggapan mereka lain atau tidak? Lain. Padahal para nabi, para rasul, dan para pengikutnya yang mereka datang menaklukkan negeri-negeri itu bukan menjajah, membebaskan mereka dari perbudakan syaitan. Karena mereka telah digelincirkan oleh syaitan sehingga dia apa? Menyembah kepada selain Allah. Kemudian ketika didatangi, diajak Islam kembali kepada fitrah, dia mau, selesai. Tapi kalau tidak mau, pilihan yang kedua apa? Boleh kau tetap dalam kekufuranmu, kesyirikanmu, tapi kau harus tunduk kepada hukum Allah, syariat Allah, dan membayar jizyah. Apa jizyah? Pajak. Hukum Islam ditegakkan, Pak, untuk keamanan negeri. Kamu mau Islam? Enggak. Tidak ada paksaan. Tapi harus ditegakkan syariat. Apa syariatnya? Tidak boleh minum khamr sembarang tempat, sekalipun kau halal meminumnya. Kalau dia minum khamr di sembarang tempat, ditangkap, dicambuk. Hukum Islam ditegakkan. Tapi kalau dia minum dalam rumahnya, urusan siapa? Mendemo melebu WC gak apa-apa. Jadi syariat yang ditegakkan. Kau berzina urusanmu. Kenapa? Orang kafir, bagi mereka zina halal atau tidak? Halal. Yang penting kak konangan. Yang penting seneng podo, seneng. Tapi dalam rumah urusanmu. Tapi kalau kau zina di pinggir jalan, ditangkap nggak? Dirajam atau tidak? Rajam. Kamu orang apa? Orang Nasoro. Lihat mana hukummu. Orang yang berzina dihukum rajam. Orang Yahudi, lihat mana Tauratmu, apa hukum bagi berzina? Hukum rajam. Ditegakkan oleh Nabi hukum Allah. Sekalipun kau Yahudi, silakan, tidak ada paksaan dalam agama, tidak memaksa untuk masuk Islam. Kau berbuat dosa, berbuat maksiat, sembunyi-sembunyi. Tapi kalau kau terang-terangan, ditegakkan syariat. Itu pilihan kedua, Pak. Makanya di negeri kaum muslimin, orang kafir ini terlindungi.
Inilah yang disebut dengan ahlul zimmah. Dia hidup berdamai, berdampingan dengan kaum muslimin. Dia mengikuti aturan Islam dalam urusan kemasyarakatan, sosial, urusan agama, urusan kamu. Kita tidak memaksa. Maka Nabi mengatakan mengganggu mereka sama dengan mengganggu aku, kata Nabi. Mengganggu ahlul zimmah, orang-orang non muslim yang hidup damai dengan kita. Mereka terikat perjanjian dengan kita. Tapi yang kalau dia menolak sebagai yang kedua ini, justru dia memproklamirkan peperangan dengan kita, maka pilihannya yang ketiga. Apa? Diperangi. Maka berlaku tadi At-Taubah ayat 5, faqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Perangi mereka di mana saja kalian mereka jumpai. Di mana saja kalian menjumpai mereka, perangi. Kepunglah mereka, intailah mereka. Inilah yang disebut dengan ahlul harbi. Halo. Jadi dirinci ya, dirinci, dibedakan. Kalau ada orang kafir melakukan kristenisasi atau yahudinisasi, itu termasuk ahlul zimmah atau ahlul harbi. Halo? Ahlul zimmi atau ahlul harbi? Ahlul harbi. Karena dia memerangi kaum muslimin, cuman dengan cara apa? Ya, dengan cara yang tidak tampak. Memerangi bukan dengan senjata, tapi memerangi dengan apa? Dengan cara-cara untuk mengelabui kaum muslimin supaya murtad keluar dari Islam. Dikasih bantuan, dikasih beasiswa, dikasih fulus, dikasih sembako. Itu memerangi kita. Itu ahlul harbi. Sekarang ini kadang-kadang ya subhatnya banyak sekali. Kita kadang tidak bisa membedakan mana ahlul zimmi dan ahlul harbi. Diantem kromo aja, oh kak popo itu kan termasuk ahli zimmi. Tapi diam-diam dia apa? Gerogoti kaum muslimin, satu persatu kaum muslimin murtad, keluar dari Islam. Ya. Nah, antum juga begitu. Cara memeranginya juga harus bermain cantik. Bukan dengan senjata. Juga harus berperang kita, tapi bukan dengan senjata. Ya. Tapi jangan sampai kita biarkan. Karena itu termasuk merongrong kaum muslimin. Dan itu termasuk perang. Bukan perang dengan senjata, tapi dengan apa? Macam-macam. Bisa perang urat saraf, bisa perang ekonomi, bisa perang budaya. Mungkin nggak kaum muslim ini diserang dengan tradisi dan budayanya kafir? Ada nggak? Disebarkan budaya kafir. Itu perang itu, Pak. Disebarkan pornografi, disebarkan film-film porno, itu perang atau tidak itu? Halo? Perang itu yang jadi korban kaum muslimin itu. Walaupun itu baru tahap maksiat, tapi bisa merusak generasi muda, bisa merusak akhlak, moral, merusak jiwa. Siapa yang menyebarkan itu? Orang-orang kafir. Itu memerangi kita itu. Dan ternyata mereka dibantu oleh siapa? Orang munafik. Wong Islam dewe bantu. Makanya nanti dalam pembahasan pembatal keislaman kan ada. Itu orang yang termasuk murtad itu adalah apa? Orang yang membantu orang musyrik, membantu orang kafir dalam memerangi kaum muslimin. Murtad itu hakikatnya sudah. Ikhwatal iman. Jadi harus dirinci di sini ya. Jangan antem kromo setiap orang musyrik, ayo ikut musyrik.
disunat, ayo. Jangan. Baik, yang lain. Silakan. Iya. Dosa mujahir artinya seorang yang bermaksiat secara terang-terangan. Bukankah dalam hadis juga disebutkan semua dosa umat itu diampuni kecuali mujahir. Iya. Dalam sebuah hadis disebutkan memang innallaha mu'afan, sesungguhnya Allah itu memaafkan, memaafkan seluruh hambanya, illal mujahiruna, kecuali orang-orang yang mujahirun. Jangan terbalik ya, muhajirun sama mujahirun beda. Muhajirun bagus, orang yang hijrah. Kalau mujahirun yaitu orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa atau dia menceritakan dosanya. Ya. Yathimu bil-lail wa yukhbiruhu naharon. Dia membuat dosa di malam hari, di siang harinya diceritakan kepada orang lain. Orang seperti ini tidak akan diampuni dosanya. Artinya tidak akan diampuni dosanya, yakni dengan amalan-amalan yang ada ini yang bisa menghapus dosa, dia tidak akan diampuni oleh Allah. Yang bisa jadi Allah tabaraka wa ta'ala akan mengampuninya dengan amal-amal perbuatannya. Tapi karena dia terang-terangan, menurut hadis tersebut orang ini tidak akan diampuni. Diampuni di mana? Diampuni di dunia. Diampuni di dunia. Kalau tidak diampuni di dunia maksudnya, dia tidak mendapatkan itu. Kenapa? Karena dia terang-terangan, bahkan menceritakan dosanya. Cak, mabengi ya, jos, apa rek? Cokre enak, misalnya ya kan. Berbuat maksiat, minum khamr, besoknya diceritakan. Berzina malam hari, kon karo mabengi kon. Nah, aku mari ngene, mari ngono, ngono ngene maneh, ngono maneh, ya kan? Diceritakan besok harinya. Itu namanya mujahirin. Dia tidak akan diampuni selama di dunia ini. Karena apa? Selalu menampakkan, menceritakan dosa yang mestinya harus ditutupi. Nah, kadang Allah itu mengampuni dosanya orang ini karena sebab amal soleh. Karena sebab amal soleh dia diampuni. Tapi karena dia suka seperti itu gak diampuni. Karena Nabi bersabda dalam hadis, Allah akan mengampuni dosa itu dengan cara apa? Pertama, mengikuti perbuatan maksiatnya dengan perbuatan baik. Dalam hadis Tirmidzi nomor 1987, Nabi bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus yang buruk. Dalam hadis yang lain apa? Di antara penghapus dosa itu apa? Sedekah. As-sadaqatu tudfi'ul khati'at kama tudfi'ul ma'un nara. Sedekah itu penghapus kesalahan. Sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Itu contoh. Demikian pula bisa jadi orang ini melakukan dosa besar, tapi dia melakukan tobat,
Nah, dengan tobatnya ini, setelah itu dia berbuat amal soleh, maka Allah akan ganti perbuatan dosanya itu dengan perbuatan baik. Tapi pengecualian bagi mereka yang mujahirin tadi itu. Padahal Allah tabaraka wa ta'ala akan mengampuni dosa, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Furqan pada ayat 70 mulai 68, walladzina la yad'u ma'allahi ilahan akhar, surat 25 ayat 68, wala yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq wala yaznun. Coba dibaca. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan yang hak, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan itu maka dia akan mendapatkan balasan dosanya. Kalau tidak dibalas di dunia, dibalas di akhirat. Bagaimana balasan di akhirat? Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah, akan dilipat gandakan azabnya, siksanya kelak di hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia kekal di dalam siksa itu dalam kondisi terhina, kecuali illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. 70 surat Al-Furqan ya. Illa, kecuali, man taba, yang bertobat, wa amana, dan beriman, wa amila amalan salihah, dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Iya. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka itulah orang-orang yang diganti perbuatan buruknya dengan perbuatan baik. Jadi tetap kalau di akhirat selama dia tidak berbuat syirik, dosa apapun tetap diampuni, sekalipun dia lakukan terang-terangan. Disiksa dia, tapi kemungkinan diampuni. Dan orang yang menutup dosanya, menutup aibnya, bisa jadi nanti tidak disiksa oleh Allah karena ditutup aibnya. Mungkin ada sesuatu yang luar biasa yang dia miliki, akhirnya ditutup sama Allah tabaraka wa ta'ala. Nanti di padang mahsyar itu ada orang-orang yang ditunjukkan dosanya. Itu diakui, iya ya Allah, aku berbuat ini, iya. Tapi di dunia nggak ada orang yang tahu, Allah dan dia yang tahu. Ditunjukkan dosa-dosanya, baru kemudian ditutup, diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dia ada orang yang tahu. Ini bisa jadi karena amalan itulah dia ditutup dosa-dosanya. Tapi ada orang yang disiksa. Kenapa disiksa? Ya gara-gara tadi dia melakukan dosa terang-terangan. Dia ceritakan kepada orang lain, tapi tetap fasilitas mendapatkan syafaat tetap ada selama dia tidak berbuat syirik. Karena Nabi mengatakan syafaati yaumal qiyamah, yakni man ya'malul kabair, bagi orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa besar. Syafaatku di hari kiamat itu orang pelaku dosa besar. Bagi siapa? Mereka yang melakukannya belum bertobat sampai mati. Dua, mereka yang melakukannya dengan terang-terangan, bangga dengan dosanya. Kon kau no opo-opo iki lho biyen sembarang kali wis tahu taklah. Kon kau no sak kuku ireng. Iya tambah, iya. Terus apa ae mbak sing sampean lakoni? Siji, kon gak ero aku biyen tau ngene. Lho saiki kok mandek, Mbak? Iya rek wis tuwa. Kalau ada orang berhenti karena tua, bukan berarti orang ini bertobat atau enggak? Belum.
Oh aku biyen tau ngene pisan. Iya ta Mbak? Iya. Lah saya kok mandek? Iya rek gak ada duit. Nek ana duit budal Pak, budal. Berarti tobat atau belum? Belum. Makanya orang berhenti dari berbuat dosa belum tentu tobat. Belum tentu tobat orang berhenti dari dosa itu. Kenapa? Bisa jadi wis tua, wis lo, yo bisa jadi gak duwe duwe. Bisa jadi apa? Wis wedi. Biyen gak duwe wedi, saiki wedi. Tapi belum tobat. Kenapa? Karena tobat ada aturan-aturannya. An-nadamu taubah, penyesalan itu taubat. Istighfar, ya kan? Mohon ampun. Kemudian dia janji walam yusirru ala ma fa'alu, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Nah kayak ngono iku tobat apa tomat? Halo? Tomat kalau seperti itu. Kumat-kumatan, nek duwe dhuwit budal, nek gak duwe dhuwit meneng nang omah. Iku ketokane kaya wis mandek tapi durung sebetulnya karena belum tobat. Ya, wallahu a'lam. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.